kemudian itu manfaat dan sampai pada orang-orang yang telah mendahului mereka dengan keimanan. Orki sambung kelaban sambungan iman. Tapi mana bidiolaten dari sisi munasabah Al-Hasr ayat 10 nikah semadebu mimba dihim pasera sekocak walladzina ja'u mimba dihim nikah mimba dil muhajirin wal ansor. Berarti tabi'in. Saya maksud dari kento nikah tabi'in yang selalu mendoakan para sahabat dari muhajirin dan dari ansor. Kenapa? Karena ayat 8 itu berbicara tentang muhajirin. Lilladzina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humul muttaqun. Ini bicara tentang positioning sahabat-sahabat muhajirin. Bagaimana sahabat muhajirin? Orang-orang yang rela meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kota Makkah, norok ke Madinah, kangguin apa? Yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, ngarep paparina Allah, ngarep ridona Allah. Lalu apa yang kelakon? Wa yansurunallaha wa rasulahu, nolongi agama Allah dan nolongi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humul muttaqun. Itu posisi sahabat muhajirin yang dipuji dalam Al-Quran. Sementara Al-Hasr ayat 9 membicarakan tentang positioning sahabat Ansor. Alladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim wa yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ini positioning sahabat Ansor. Siapa sahabat Ansor? Orang-orang yang telah terlebih dahulu tinggal di Madinah dan juga mereka telah beriman sebelum kedatangan Rasulullah. Mereka mencintai sahabat-sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dan dalam perjuangan bila membantu perjuangan sahabat-sahabat muhajirin, mereka tidak menyembunyikan keinginan apapun. Dan makin tidak ada udang di balik rempeyek. Tak ada udang di balik tidak ada maksud tersembunyi. Dan bahkan mereka punya karakter yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mendahulukan kepentingan sahabat muhajirin walaupun mereka dalam keadaan yang butuh. Artinya mereka positioning yang luar biasa yang dipuji oleh Al-Quran. Baru Al-Hasr ayat 10 itu yang dimaksudkan walladzina ja'u min ba'dihim adalah kalangan para tabi'in yang mereka selalu mendoakan para muhajirun dan para ansor. Itu yang dipuji oleh Al-Quran. Jadi di samping mereka mengisyaratkan doa dari orang-orang yang datang kemudian kepada orang-orang sebelumnya, mereka ibadah paksaran Allah. Kula sampeyan terus dia orang seontong, maka jadilah orang setak peke kalaban orang-orang yang sebelumnya yang tetap nyambung dengan orang-orang sebelumnya. Makanya itu buah kisah Sayyidina Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau ada kun samsan wa illa fakun qamar wa illa fakun kaukaban kabiran yudi'u al-awdah wa illa fakun kaukaban saghiran la yanqati'u min gunur. Jadilah matahari yang menerangi bumi. Tak bisa jadi arek yang sinarnya sangat luar biasa. Jadilah rembulan kinera itu kan walaupun lebih soft. Tidak mampu jadi rembulan, jadilah bintang lebih kecil, bintang besar yang menyinari bumi. Mun tidak bisa, jadilah walaupun bintang kecil, yang penting sinarnya tidak putus. Ketika ayunan ini kan bisa kan jadi generasi pilihan. Tapi abad sudah dia muhajirin kan tak bisa.
Jadi urutan nomor 2 jadi Ansor ya tak bisa, maka paling enten udah sampean ini kan orang bunte menjadi orang-orang yang beramal seperti amalnya Muhajirin dan Ansor dan menjadi orang-orang yang mencintai terhadap mereka. Jadi bila udah sampean tak bisa ngamal lagi, minimal pun lebur, minimal pun mencintai. Maka pada bencebu pun aliman, au muta'alliman, au muhibban. Wala takun rabi'an. Jadi orang saya mula, saya adil, mun tak bisa jadi orang saya ajar, mun tak bisa jadi orang saya dukung. Jadi kong-rokong jeung merempat. Mulang tak tahu, ajar tak gendem, cinta ya tak endek, saya tahu cuma aurong. Beda akhirnya. Ini nyaman kong-rokong yang itu. Lalu kan bulan ajunan mentradisi orang-orang si antong ya kasatkan. Nagu kapan apa si ampon etaku eta menaki ejaraki ban para salafun saleh. Nyantol rombong nah dengan orang-orang sebelumnya. Nyantol ban para salafun saleh. Maka ketika cantolan neka pakun asam tatkala saya ada neka depak saya budi norok deh. Biarkan rombongan depan nih konjo di bulan ajunan. Kita ini ada di gerbong ke 100, makanya dengan gerbong ke 100 saya penting nyambung mun saya ada depak saya budi norok, saya ada depak saya budi norok depak. Itu makna secara lebih luas, tapi intinya mendoakan orang-orang sebelumnya itu tidak lain adalah ajaran Al-Qur'an. Intinya hakikatnya mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Yang dibaca tidak hanya doa tapi juga istighfar. Makanya kamu sampai ditanya, beda itu di nakol nang Al-Quran, ya beda. Mau ngucap ada kita tahu saya nyari. Nangai kamar ayat 4 lekor surat Al-Isra yang ditafsiri dengan hadis dari Abu Asid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi yang dikeluarkan oleh Abu Daud nomor hadis 2130, Ibnu Majah nomor hadis 3609. Nampak kalau ibu 644 keluar kisaran Imam Ahmad nomor hadis 19.000 sangat. Enokil salam al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurtubi al Imam Abul Fida Ismail ibnu Katsir bin Asy-Syaikh Wahib Az-Zuhaili di dalam tafsirnya masing-masing, tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir bin At-Tafsirul Munir. Ini kejaran memberikan tanya dulu saya kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 2 nama hikmah hon. Lil istizkar ma enga ke abe bekal ma enga ke abe bekal. Salah satu gimana? Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, kematian yang engkau semua lari darinya, ia akan tetap menjemputmu. Aku jawab kok boleh sampian guru ka amma apa ini pakun eja kok artinya boleh ben sampian tak kira bisa nyingke dari mainat cek boleh sampian mati orang bila pun banyak ingat kapat ini kapara rambus tujuh insya Allah odik lebih ngaste nih kecanteng makin saya kocakkan di kesadaran transendental sadar bahwa hidup bukan hanya di sini dan saat ini tapi di sini dan besok. Kalau menarik saya coba dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Menguji kalian semua. Siapa di antara kalian yang paling kualitas, yang paling baik amalnya? Maka kita rahasiana al-Imam Al-Qurtubi ajabu. Anapa Allah ma'akin luwaki al-maut daripada al-hayat.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Itu kalau dalam teori munasabahnya diurai sangat luar biasa. Teori munasabah itu mencari wajhul irtibat bainal kalimah wal kalimah fil ayatil wahidah wa bainal ayah wal ayah fil ayatil muta'addidah. Mencari sisi korelasi antar kalimat dengan kalimat dalam satu ayat, antar ayat dengan ayat dalam beberapa kelompok ayat. Itu mencari sisi ketersambungan. Saya sebut kelaban teori munasabah. Salah satu kitab yang membahas Kak Dinto yang ditulis oleh Al-Biqai namanya Nadmud Durar fi Tanasubil Ayati was Suwar. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka pertanyaan yang dimunculkan di Kento para saja, kenapa al-maut disebutkan dulu sebelum al-hayat? Makin pertanyaan nak, kira-kira gula ban sambian nikah mati kade napa odi kade? Nah, gula sambian nikah mati kade napa odi kade? Saya bener belum dia ni odi kade napa mati kade? Odi ki, mari odi pas, mari odi pas, mati, mari mati, odi, mari odi, mati boleh, mari mati. Nah, apa ini wajib ibunya? Imun mati odi ini nyaman mangguratin. Mati dek teman-teman ke odi tidak ada yang nyelamatin. Nah, mun di kula panjenengan iki konversi kelaban Al-Baqarah ayat benule kok. Kenapa di dalam Al-Baqarah ayat 28? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ternyata kan mengingatkan kita aja kuda sampean awal tak ada. Asalnya kita tidak ada. Jadi Allah menciptakan kita minal adam ilal wujud. Makanya pakai khalaqah. Karena dari tidak ada menjadi ada. Mari odi kuda ben sampean, mari tade odi salam Allah, mate salam Allah, abadi boleh dengan Gusti Allah. Pada saat ba'ats seperti tadi yang disampaikan surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu kan versinya ke sana. Tapi pada sini juga mengalah hikmah nazarika. Al-hayat ini kan ngangkui ayat. Dari sisi ilmu lughah menandakan jika panjang. Napa hikmahnya? Ternyata rata-rata manusia nikah terodi lanceng. Tapi walaupun manusia nikah terodi lanceng, mun lamate datang kodusi, mun lamate datang kodusi. Jadi peringatan hal mereka mengingatkan kita kalau kita semua akan mati. Itulah yang disebut dengan istidkar. Mainkan abad bola ajunan, cek bola ajunan bekal mati. Orang yang sebenarnya enggak kapate, nih kasih insya Allah bekal banyak nyari sanggup ambil odi marina. Makanya saya maksud lihat luakum ayyukum asanu amala. Tahir Ibnu Asyur dalam at-tanwir wa tahrir beliau menyatakan liyah tabirakum ayyukum aksaru lil mauti dzikra wa ayyukum ahsanu lima ba'dal mauti isti'dada. Jadi dijadikannya kematian dan kehidupan menguji kalian semua. Untuk apa? Dicari siapa yang paling banyak ingat kematian. Bila pun banyak enggak mati pas bekal banyak nyari sangu tanggui odi marena mah. Maka apa yang disebut asal amal? Yaitu amal paling kualitas. Napa amal paling kualitas? Ada oleh amal seede sare kalaben amal yang didasari dengan ilmu. Anapa? Dalam tafsir At-Tabari jelasake kenapa kok khalaqal mauta wal hayata ay khalaqakum fid dunya lil mauti wa khalaqakum fil akhirati lil hayati fad dunya daru amalin wa fana'in wal akhiratu daru jazain wa baqa'in. Jadi yang dimaksudkan kata At-Tabari, gabungan Imam At-Tabari dalam Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayatul Quran atau dikenal dengan nama tafsir At-Tabari,
Allah menciptakan kalian di dunia untuk kematian dan menciptakan kalian di akhirat untuk kehidupan. Dunia adalah tempat menanam, tempat beramal, tapi sifatnya adalah fana. Sementara di akhirat adalah darul jazaa'in wa baqa, tempat balasan amal dan sifatnya adalah baqa. Maka apa maksudnya? Orang cerdas itu adalah orang yang beramal, amalnya sekali tapi bisa panen bolak-balik. Karena bila ajunan tahu bahwa dunia tempat amal, maka berbuatlah di tempat amal, jangan panen dulu di sini, panenlah di akhirat. Cuk nama di akhirat, benar. Lalu problemnya di mana? Dunia kuda sampian sekejap, akhirat lancur. Dak pasang seetaman pada itunya, anika tidak defisit. Tak tekor karena dak mana-mana sekejap yang gue audit lancur, berarti harus kualitas. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, amal kualitas ini kata lain adalah amal seedel sare kalaben angkat tak kira tawan macam antara orang si andi ilmu dan orang si tak andi ilmu. Karena amal seedel sare kalaben ilmu ini ketika saya lancur, saya akan kita panen bolak-balik, yang akan kita petik hasilnya tidak pernah selesai. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita kira teman pada, maka orang yang ngaji menciptakan sini kan caranya sangat ambil akhirat tak pada. Bodoh nyari sangat sang tapi tak kor, bodoh namun sekalian tapi oleh belinya. Makanya kasih dasar ilmu. Sehingga setahun saat kan Nabi nikah periksa di ban sahabat. Ayyul a'mal afdalu ya Rasulullah. Amal apa yang paling utama ya Rasul? Rasulullah ajawab al-ilmu billah. Tanya lagi boleh. Ayyul ilmi turidu ya Rasulullah. Ilmu kamu masih ajunan kesokan ya Rasul. Jawab boleh berkanjeng Nabi al-ilmu billah. Matur sahabat nas'al anil amal wa tujibu anil ilmi. Kita akan tanya amal yang paling utama, kenapa ajunan menjawab ilmu? Maka digunakan Nabi faqalilul amali yanfa'u ma'al ilmi billah wa kasirul amali la yanfa'u ma'al jahli billah. Amal sesekone manfaat pun pada ilmu na, amal banyak ada guna namun tak ada ilmu. Mana kasih kalau etam. Salah setong tamenan gula ajunan yang akan tetap melancarkan, mengirimkan pahala kepada kita. Ini kan anak saya didik kalau berilmu sampai jadi anak saya nah karena gila kiai ada setong hadis kali itu saya masyhur terkenal di kalangan kita. Hadis kali itu riwayat dari Abi Hurairah, riwayatake Imam Muslim. Dengan kiai kita. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'una. Kita ingin menyampaikan versi yang beda dari hadis itu masyhur. Walaupun ini ada kritikan seperti dari para ahli hadis karena ada nama Marzuq bin Abi Fudail yang itu dianggap kurang bisa diterima riwayatnya. Tapi banyak para ahli hadis mengatakan hadis Kak Dito hasan. Walaupun ada cacat pada Marzuq, tetapi karena isinya Kak Dito didukung dengan hadis-hadis yang lain, maka terangkat Kak Dito hadis. Hadisnya sami dari Abi Hurairah, tapi riwayatnya Imam Ibnu Majah. Hadis Kak Dito beda dalam Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 200 cetakan Darul Ihya Turas Al-Ilmiyah. Nomor hadis 203 lekor cetakan Darul Fikr. Esena hadis sebenarnya. Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ilman 'allamahu wa nasyara wa waladan salihan taraka wa mushafan warrasa wa masjidan banahu wa baitan libnis sabili banahu wa nahran ajrahu wa sadaqatan akhrajaha min malihi fi hayatihi wa sihhatihi talhaquhu min ba'di mautih. Dalam hadis dari Ibnu Majah sebenarnya, sesungguhnya sesuatu yang dapat ketemu nyusuli manfaat kepada orang mukmin dari amal dan kebaikannya yang bisa ditemui setelah kematiannya, nomor 1 ilmu yang diajarkan dan disebarluaskan.
Mangkana beruntung asokor dakanca tantretan si andi kesempatan bedenang martabah dan makom panika. Andi kesempatannya berarti ilmu. Tak usah kesel, tak usah aroma sarogi, tak usah aroma saleso, tak usah aroma sasalah. Ngajar, walaupun kadang-kadang kurang diapresiasi, walaupun kadang-kadang kurang dihargai. Sampai berdeguyonan, berdebu-debu saya aja, tapi harus kita pikirkan dan kita renungkan. Orang sampai beda saya debu, otak cerdasnya Profesor Doktor di Indonesia penghargaannya kalah ke bengkong atau tukang joget. Jika salah satu nggak saya sebut, bila di tukang joget saya asal petanggan Zambian asal masuk. Kalau tak nyebut nyaman. Tapi intinya otak Profesor Doktor mereka jauh. Bahkan jeng saking kinto nih kepada pengajian makin sebut saya datang masalah ampas badan ini sebelah nggak ditongak gini kak kata idin antar kesakap. Nah itu nanti kinto kemunduran kita. Tapi jika kami ada sebenarnya wilayah lingkup Ahmadiyah nikah orang andi wawifa nyebaraki ilmu menyebar luaskan ilmu na Allah, maka nikah yang akan terus menjadi aliran pahala yang tidak pernah berhenti. Ilmu napa saos tak kudu ilmu agama, napa boleh ilmu agama? Tak kudu ilmu agama, saya andi kemampuan konstruksi, saya andi kemampuan kelihayan dalam pertanian, saya andi keterampilan dalam pengembangan ekonomi. Ajar lagi ke orang lain, selama manfaat maka akan menjadi aliran pahala yang tidak pernah berhenti. Allahumma. Nah, nomor 2 pernah menggarisbawahi tidak saya debu bendiai. Ingin tahu berdebu waladan solehan tarka. Bila hadis riwayat Imam Muslim waladin solehin yada'u lah. Apa begitu? Kalau waladan solehan tarka, anak soleh yang kesolehannya itu melalui ikhtiar orang sepuh. Artinya orang sepuh tidak tinggal diam, memang mengupayakan bagaimana anaknya jadi anak soleh. Lepas dapat pendidikan. Bulan putra tak bisa mulang TV, batorok apa sang? Batorok kan ya? Ya jadi kentok mulai dari MI, MTS, MA sampai dari pesantren Nahdlatul Talibin. Pas detik orang soleh, maka kebaikan-kebaikan dari anak akan mengalir pada orang tua. Anak berdoa atau tidak berdoa, yang penting orang tua ikut mengupayakan. Munwaladin solihin yad'ulah, dan maksudnya kalau anak berdoa pada orang tua, baik orang tua itu berupaya menjadikan anaknya soleh atau tidak, dia akan tetap dapat pahalanya. Maka di Indonesia kalau kita kaji dari pendekatan ilmu hadis yang di situ dilihat ada sesuatu yang terkesan beda, maka nanti Indonesia beda amun min wajhin wa khusun min wajhin akhar. Ada keumuman dari satu sisi, kekhususan dari sisi yang lain. Maka caranya bagaimana? Fahumila al-aqilul khas. Maka yang am dibawa kepada khas. Jadi orang sepuh seatingkeun anak dalam keadaan soleh, maksudnya mengupayakan bagaimana anaknya soleh dengan tarbiyah, dengan pendidikan. Anak doa dan doa ini lo genjeng dan tidak akan pernah berhenti ke jalan mengalir. Mun anak atuh kalian sepuh, orang sepuh upaya dan upaya hanya jadi soleh apapun milo. Maka alangkah bagusnya kalau orang tua memang menyiapkan anaknya menjadi anak soleh melalui proses pendidikan epatorok pesantren didik selesai, dan anaknya ketika dia sudah jadi orang selesai tak teman lopot aduh ada orang sah. Dan apa soleh? Kiai menyampaikan al-qaim bi huquqillah wa huquqil walidain wa huquqi ibadah. Boleh memberikan perspektif yang lain apa yang disebut dengan soleh itu. Al-qaim bil a'mal al-mutabiqah lis-syari'ah wal mutabi'ah lil Qur'an muslim. Itu yang saya temukan dalam beberapa kitab-kitab tafsir. Saya baca orang soleh nikah, orang saya cuma menang karena berkelakuan yang menyocoki terhadap syariat nurut Quran sun. Kalau salah kelakuan cocok karena bersyariat. Digila orang tua di anak mereka nurut kan. Mereka kawan-kawan nama Rasul. Makanya mereka amal-amal yang bisa didapat oleh seseorang ketika dia telah mati dan tetap memanfaatkan diri. Allahumma shalli ala Muhammad.
Konsep terakhir lil istijmar. Kenapa saya masuk lil istijmar? Ya long-bolong gitu kudu sampean dua arti. Along-bolong sami-sami orang yang nasihat, tapi salah satu yang tidak kalah pentingnya adalah ngambri ekolong dengan yang ditaholi. Allahumma dasarnya surat At-Tur ayat 1. Jadi apa Allah Ta'ala itu? Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum